Baik teman-teman, selamat pagi. Jadi hari ini Balino kita mau pengerjaan karet bed ya. Ini ada sobek ini. Ini sudah parah dan nggak kita ketahui ya. Jadi sampai habis, dalamnya juga kering banget ini, kemasukan debu dan lain-lain. Ini akan kita ganti ntar. Ini juga udah lepas. Selain lepas, dalamnya juga habis grisnya. Ini antara kita lepas juga, kita gris lalu kita pasang kembali. Kalau yang ini, yang dalam, pertama-tama kita pas dulu ini ya, bolt join, tie rod, bolt join ya, ini tie rod sama link stabilizer ini kita lepas semua tiga-tiganya, baru akan kita keluarkan ya untuk asnya ini. Jadi kita nggak buka as sisi depan ini karena nggak punya kunci 30 ya. Oke, mari kita buka. Pertama-tama kawatnya ini kita lepas dulu ya, kawatnya ini. Sudah terbuka ya, ini dilurusin dulu baru dilepas dari penguncinya, lalu kita buka untuk baut ini, ntar kita pukul ke atas. Oke, udah lepas ya. Ini bautnya, murnya kita pasang kembali ke sini supaya tidak hilang ntar. Jadi kita nggak nyimpan ya. Terus ini juga ada masalah, karetnya ini nggak tahu kok masuk ke dalam ya. Ntar kalau ada kesempatan kita perbaiki lah. Ini pasti kalau kondisi seperti ini pasti grisnya kurang ya. Tapi kalau untuk stabilizer sendiri masih aman. Oke, kita pengerjaan yang lain. Selanjutnya akan kita lepas ini bolt join sama tie rod. Selanjutnya kita lepas ini ya, untuk bolt join ya, pakai bolt 17. Jadi yang stabilizer tadi kunci 12, yang ini kunci 10, yang ini kunci 17, sorry 14. Kita lepas ya. Ini kita pukul aja ke bawah.
Ini udah kita lepas ya bautnya. Ini tinggal dipukul dikit kalau nggak bisa. Ini kan sudah bisa, tinggal kita tarik ke bawah tadi, kita lepas aman ya. Nah, selanjutnya kita lepas boot ini. Boot ini dilepas. Ini masih kawat, jadi kita butuh tang untuk bukanya. Oke, ini udah kita lepas ya. Kalau yang ini emang lepas dari kemarin. Ini yang bikin habis ini juga kan. Jadi ini kita lepas, lalu kita tarik ke belakang buat memudahkan. Ntar kita bersihkan ini. Nah, di sini juga ada snap ring ya. Nggak kelihatan karena ada grease-nya. Kita bersihkan dulu grease-nya. Setelah bersihkan baru kita ambil snap ring-nya. Nah, ya ini kita keluarkan. Jadi ada kawatnya di sini, pakai tespen. Ntar habis itu kita cukil, bisa keluar kayak gini ya. Ini harus dikeluarkan dulu supaya joinnya bisa keluar. Nah, ini kita keluarkan. Habis itu ntar kita tarik sedikit demi sedikit. Ini kita tarik ya, tarik pelan-pelan, dilewatkan jalur bawah. Belokkan. Ini kita bantu dongkrak dikit ya, supaya pas posisinya di sini. Kalau nggak saya dongkrak tadi posisinya agak ke bawah sini, jadi kehalang sama terut dan lain-lain ya. Ini saya dongkrak sedikit, ntar kita lepas. Ini kita lepas, kita buang. Ini juga kita lepas bootnya. Nah, gimana caranya? Ntar ini kita lepas, join depan ini kita lepas, bootnya ini dikeluarkan, balancernya ini juga dikeluarkan, bootnya ini di belakang sini, gitu ya caranya ya. Oke, kita lanjut. Di ujung sini ada snap ring ya. Nah, snap ring itu harus kita lepas. Tuh, pengait ini. Ini kita lepas, baru ini kita keluarkan. Nah, pakai tang snap ring ya. Pakai yang tang snap ring gini aja murah. Ini bisa buat untuk 4 mode. Harganya cuma 26.000. Lain kali kita review lah ini ya. Oke. Ini ya kita lepas dengan snap ring, kita sesuaikan snap ringnya karena setiap snap ring punya mode masing-masing ya. Kalau ini pakai yang apa ya, out ya, ada yang in ada yang out. Nah, ini kita lepas, mudah aja untuk lepas CV join yang ini. Oke, bootnya kita keluarkan. Ini masih bagus, kita ntar pakai lagi, tinggal kasih grease saja. Terus ini kita lepas ya untuk kabel disk. Ini sebelumnya pernah dibongkar. Harusnya kalau orinya itu pakai klem kawat ya. Ini pakai kabel disk, kita patahkan dulu kabel disknya. Nah, ini ntar kita keluarkan ya. Sama kayak CV join tadi, sama boot, posisinya keluarkan dulu. Tapi langsung aja ini dilepas ntar. Ini juga dilepas sama kayak tadi, snap ring dilepas. Terus baru joinnya juga dilepas ya. Jadi talinya kita buka dulu, ini kita buka dulu. Nah, kayak gini ya. Udah jadi batu ini.
jelas ini sudah nggak bagus, ini sudah kecampur dengan debu dan lain-lain, grease-nya sangat keras. Jadi ini wajib kita perbaiki, ini telat sedikit udah hancur ini. Ini kita lepas ya untuk stabilizernya, lalu untuk bootnya juga lalu kita bersihkan. Yang paling bagus bersihkannya itu dengan disemprot bensin ya, CV joinnya. Ini enggak saya rekam karena kehapus videonya, jadi lain kali saya buat kalau mau betulin lagi. Sudah kita bersihkan ya, itu bagus. Ini juga enggak kocak. Ntar kita pasang ini, kita masukkan. Sebelum kita masukkan kita kasih grease dulu ya. Ini kita kasih grease ya. Grease ini khusus untuk CV join ini, biasanya warnanya hitam ya, belum tentu hitam khusus untuk CV join. Kalau mau beli di link Shopee ada, ntar saya share ya untuk linknya pembelian grease. Karena kalau enggak khusus ini cukup merepotkan ya untuk membongkarnya ya, mending keluar uang lebih banyak dikit tapi untuk jangka panjang. Ciri-ciri grease-nya yaitu kental ya daripada grease pada umumnya. Ini kan barang bergerak ya, yang di kaki-kaki, jadi cukup riskan. Nah ini kita lihat ya, cukup sangat kental. Beri agak banyak dikit nggak apa-apa. Nah, fungsi boots itu sendiri kan untuk melindungi daripada grease itu ya, supaya nggak meluber kemana-mana. Kalau nggak ada boots ini, grease-nya hilang, dia kemasukan debu, akhirnya CV joinnya aus. Untuk pembelian barunya cukup mahal ya. Ini udah kita pasang ya, dari baby grease, terus kita pasang, masukkan dari ujung sana masuk ke sini. Bootnya kita beri kabel tis, harusnya ada ya klem khusus ya, kayak kawat gini tadi, tapi kita nggak punya alat khusus untuk masangnya. Bisa ditarik tang sama obeng, tapi kalau menurut saya malah kurang kenceng ya. Jadi kabel tis nggak apa-apa, ini juga cukup kuat. Ini juga memudahkan kita kalau mau bongkar pasang lagi. Selanjutnya akan kita pasang boots itu. Udah kepasang ya, kita kasih kabel tis. Ini ntar kabel tis juga. Ini sudah kita pasang, snap ring juga kita pasang sama kayak tadi, pakai tang snap ring. Tinggal kita pasang ke lubangnya sana. Jadi ini kita pasang ya untuk CV joinnya. Ini lumayan susah, tapi nggak susah-susah amat lah. Jadi ini kita putar-putar untuk CV joinnya. Bisa kita putar rodanya dulu. Nah kita putar rodanya kiri kanan kiri kanan. Nah kalau ini kan udah masuk ya, tadi saya putar untuk koplingnya saya putar, kopling daripada mesin dan CV joinnya. Ini bisa kita pasang untuk ring kawatnya. Selanjutnya kita pasang untuk bootnya seperti itu. Kita pakai grease ya, kita pasang.
ring penahannya tadi, kasih grease ya sebagai bahan tambahan ya. Grease untuk ball joint itu khusus biasanya berwarna hitam, warna enggak begitu itu sih, enggak begitu buat patokan sih, tapi biasanya yang berwarna hitam itu teksturnya lebih padat. Nah, ciri-ciri grease untuk ball joint itu dia padat ya, nggak begitu cair. Sebenarnya yang tadi sini itu masih bagus, buat nambah saja grease-nya udah oke. Tapi karena dilepas ya sekalian dibersihkan. Jangan ragu, kasih yang banyak nggak apa-apa. Nah, jadi bagian yang salah satunya cukup sulit ini masukkan kembali ball joint ya. Ini kita bantu dengan dongkrak, ntar kita angkat. Oke.